Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tokoh role model ASN berakhlak, yaitu rekan kerja saya, Bu Bidan Nurhayati. Bagaimana Anda memastikan setiap pasien, terutama ibu hamil dan bersalin mendapat pelayanan terbaik, Bu? Ya, saya sebagai bidan selalu menempatkan kebutuhan pasien sebagai prioritas utama. Saya menyambut dengan ramah, mendengarkan keluhannya, empati, memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Dan saat persalinan nanti dia merasa nyaman dan pendampingan dari keluarga. Kalau tidak ada suami, ya mamahnya atau siapapun, penting keluarganya. Dan saya sering kunjungan pasien ke rumah pasien yang dengan ibu hamil dengan resiko tinggi, supaya dia biar teratur periksanya, biar gejala yang timbul nanti tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Terus bagaimana Anda mempertanggungjawabkan tindakan kebidanan yang Anda lakukan, Bu? Saya selalu saya catat di register, terus saya bila menemukan kasus yang kira-kira resiko tinggi, kita tidak menyembunyikan, kita laporan ke bidan desanya, ke puskesmas langsung, ya seperti itu. Biar nanti yang ibu hamil yang ada resiko nanti itu bisa tercover, jadi tidak kecolongan begitu loh, Bu. Oh iya. Terus saya juga sebagai tanggung jawab saya harus transparan dan kejujuran. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi sebagai bidan ASN? Saya harus ikut pelatihan seperti mengikuti pelatihan bumil, terus kelas bumil ya, terus mengikuti pelatihan pencegahan stunting, terus poner, terus gawat daruratan baik ibu maupun bayi. Terus saya harus memberikan pada ibu-ibu hamil, kita harus memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif, itu penting. Bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan tim dan masyarakat? Saya selaku bidan, saya harus komunikasi dengan bidan-bidan desa, karena saya sebagai bidan puskesmas, saya harus seperti itu. Dan saya harus ikut bersama bidan desa melayani posyandu, kelas bumil, kelas balita, dan supaya berjalan dengan lancar dan menyambut pasien merasa aman dan nyaman. Pernahkah Anda menghadapi tekanan untuk melanggar prosedur? Bagaimana Anda menyikapinya, Bu? Insya Allah selama saya jadi bidan tidak ada. Kalaupun itu ada, terus saya biasanya melakukan rujukan. Kita harus menjaga itu. Nanti kalau kita sebagai bidan tidak sesuai dengan SOP, kita kasihan pasiennya. Kalau kita tahu pasien itu dengan keluhan dengan dia mempunyai riwayat resiko tinggi dan mempunyai penyakit yang komplikasi, kita sebagai bidan tidak usah nunggu waktu, kita harus langsung merujuk. Bagaimana Anda menghadapi perubahan sistem kerja seperti digitalisasi pelayanan? Saya awalnya ya kesulitan, Mbak, karena ya kita kan bidan sudah tua, ya kita harus
kerjasama dengan teman sejawat. Bagaimana kita minta bantuannya, karena kita kan tidak bisa sendiri, harus kerjasama dengan bidan desa. Berikan contoh kerjasama lintas sektor yang Anda lakukan dalam pelayanan. Sektor itu kita berarti lintas sektoral ya. Dan itu tadi kita harus puskesmas, yang lainnya. Kita kerjasama lah kalau ada pertemuan bidan, kita harus aktif, terus kita harus sama sesama bidan harus kerjasama, kita tidak boleh mengabaikan puskesmas. Terima kasih Bu sudah bersedia diwawancarai. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya bersama rekan kerja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.